Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Materi hari ini mengenai siklus batuan. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu geografi, peta, penginderaan jauh, SIG, penelitian geografi, dan fenomena geosfer. Mampu mencari atau mengolah informasi tentang keberagaman wilayah secara fisik dan sosial. Mampu menganalisis fisik dan sosial wilayah, lokasi, keunikan, distribusi, persamaan, dan perbedaan, dan lain-lain. Peserta didik mampu menguraikan permasalahan yang timbul dalam fenomena geosfer yang terjadi dan memberikan ide solusi terbaik untuk menghadapinya. Peserta didik mampu mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai media. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis batuan pembentuk litosfer. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis manfaat batuan litosfer bagi manusia. Definisi mengenai batuan adalah material alam yang tersusun atas kumpulan atau agregat mineral, baik yang terkonsolidasi maupun tidak, yang merupakan penyusun utama kerak bumi. Berdasarkan batuan asalnya, ada 3 jenis lapisan litosfer. Yang pertama, batuan beku, yang kedua, batuan sedimen atau endapan, yang ketiga, batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan atau konsolidasi magma yang berasal dari dalam bumi. Berdasarkan jenis batuan beku, berdasarkan tempat terjadinya, batuan beku dibedakan menjadi 3. Yang pertama, batuan beku dalam atau yang disebut juga sebagai batuan plutonik adalah jenis batuan beku yang terbentuk di bawah permukaan bumi, yaitu sekitar 15 sampai dengan 50 km. Kedalaman dari batuan beku dalam hanya terdiri dari kristal. Bongkahan kristal yang besar terjadi karena proses pendinginan yang sangat lambat. Contoh batuan ini adalah granit, grabo, dan diorit. Ini adalah contoh dari batuan beku dalam, batuan beku granit. Yang kedua, batuan beku luar. Batuan beku luar ini terjadi di luar kulit bumi. Batuan beku luar menutupi permukaan bumi hingga 90%. Batuan beku memiliki peranan bagi manusia karena batuan beku adalah salah satu aspek pembentuk lempeng. Contoh batuan ini adalah obsidian, riolit, andesit, basalt, dan lain-lain. Yang ketiga, batuan beku korok. Batuan beku korok adalah batuan beku yang terbentuk di dekat permukaan bumi. Dikerok disebut juga sebagai batuan beku atau batuan beku korok atau gang. Batuan beku jenis korok adalah batuan beku yang terbentuk di gang ataupun luar di antara lapisan kulit bumi. Contohnya adalah granit porfiri. Untuk contoh batuan beku luar ada obsidian, sedangkan untuk batuan beku korok itu adalah granit porfir. Untuk jenis batuan sedimen dibagi menjadi 3. Yang pertama, sedimen klastik, yang kedua, sedimen kimiawi, yang ketiga, batuan sedimen organik. Batuan sedimen atau sedimen klastik itu terbentuk dari kumpulan sedimen atau partikel padat hasil pelapukan batuan yang telah ada. Diklasifikasikan berdasarkan ukuran material atau butir penyusun batuan sedimen.
Yang kedua, sedimen kimiawi. Terbentuk dalam proses pengendapan, terjadi proses kimiawi seperti dehidrasi, pelarutan, penguapan, oksidasi, dan dehidrasi. Yang ketiga, sedimen organik. Ini terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan organisme sisa atau bangkai binatang laut yang tertimbun di dasar laut. Untuk batuan metamorf adalah batuan hasil ubahan dari batuan asal atau batuan beku dan batuan endapan. Akibat proses metamorfosis, perubahan dapat terjadi karena berbagai macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suhu tinggi. Suhu tinggi berasal dari magma karena berdekatan dengan dapur magma, sehingga metamorfosis ini disebut metamorfosis kontak, misalnya marmer dari batu kapur. Yang kedua, tekanan tinggi. Tekanan tinggi berasal dari adanya endapan-endapan yang sangat tebal di atasnya. Contohnya, batu pasir dari pasir. Yang ketiga, tekanan dan suhu tinggi terjadi jika ada pelipatan dan geser pada waktu terjadi pembentukan pegunungan, misalnya batu asbak. Yang keempat, penambahan bahan lain pada saat terjadi perubahan bentuk, terkadang terdapat penambahan bahan lain. Jenis batuan metamorf tersebut dinamakan batuan metamorf pneumatolitis atau pneumatolitik. Untuk pemanfaatan dari masing-masing batuan tersebut, jadi banyak sekali manfaat untuk manusia. Jadi ada beberapa contohnya, misalkan dari batuan beku, batuan basalt. Batuan basalt biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Terus ada juga fondasi, terus ada juga untuk pembuatan jalan. Sedangkan untuk obsidian untuk pembentukan atau pembuatan dari pisau. Jadi bisa dikatakan pisau itu untuk pembuatan amplasnya. Sedangkan sedimen juga ada contohnya. Jadi kalau untuk sedimen itu ada batu konglomerat untuk bahan bangunan, terus berikutnya ada batu bara itu untuk bahan bakar, terus ada gipsum untuk bahan perekat. Pemanfaatan batuan berikutnya itu batu pualam ini untuk pembuatan asbak, terus batu kuarsa biasanya sebagai kaca dan keramik, batu marmer buat bahan lainnya. Untuk batu sabak biasanya untuk papan tulis. Jadi ini adalah contoh dari batuan metamorf. Materi hari ini Bu Guru cukupkan sampai barusan. Jadi Bu Guru ucapkan terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Bu Guru akhiri, terima kasih. Assalamualaikum.